Halo sobat sosial media, para viewers, makasih untuk kalian yang udah ngeklik video ini dan nonton video ini, kalau bisa sampai selesai ya. Nah, jangan lupa untuk kalian yang baru bergabung dan nonton video ini di subscribe dan di like, komen, agar membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan sebelumnya perkenalkan, nama aku Viko Andre Andi. Aku adalah seorang content creator yang baru memulai di YouTube dan mungkin nanti untuk beberapa di sosial media lainnya. Dalam channel ini, aku berfokus untuk membahas tentang storytelling atau fakta-fakta cerita lain yang unik. Tapi dalam video kali ini, kita nggak membahas ke situ dulu, tapi kita bahas tentang content creator. Nah, akhir-akhir ini, aku memutuskan untuk full time menjadi content creator, karena aku juga nggak ada kesibukan yang tetap. Aku juga sebagai freelance, jadi mungkin lebih banyak waktu luang ya. Akhirnya aku memutuskan untuk menjadi full time content creator di tahun 2025 ini. Dan tepatnya sekarang ini adalah di bulan puasa ya. Dan untuk kalian yang nonton channel ini, yang lagi puasa, semangat puasanya. Jangan ada yang bolong-bolong ya. Karena puasa ini kan datangnya setahun sekali, dan kapan lagi mendapatkan kebaikan dan rahmat Tuhan di dunia yang suci ini. Nah, jadi aku memulai konten kreator ini dengan alat seadanya. Kalian bisa lihat dengan background seadanya, dan aku juga ngerekam dengan menggunakan HP Android. Kalian bisa lihat juga di sini aku nggak ada menggunakan mikrofon ya, mikrofon yang bagus, yang mahal. Pure ini dengan alat seadanya. Aku memilih konten channel dengan bercerita storytelling. Aku memilih topik ini karena tidak banyak memakan biaya untuk produksi ya. Beda dengan kalau kita memilih mungkin konten mukbang atau travel atau explore kemana-mana gitu kan. Itu kan membutuhkan biaya. Memang biayanya juga tidak murah untuk satu konten produksi. Nah, tapi kalau kita mengangkat tema dengan storytelling atau video reaction atau yang lainnya, itu kan kita hanya menggunakan ide. Kita mengekspresikan diri kita di depan kamera. Nah, tapi itu juga tidak mudah ya, karena kalau kita ngomong bicara depan kamera gini, nggak mudah sebenarnya. Kalau kalian lihat itu mungkin mudah ya, tapi nggak mudah sebenarnya, karena kita harus mengekspresikan diri kita di depan kamera itu, apalagi untuk aku yang baru-baru mulai terjun ke dunia content creator, yang baru mulai mencoba ngomong depan kamera gini, itu nggak mudah. Kita perlu menyesuaikan diri lagi untuk belajar biar lebih rileks, biar nggak kaku, biar mengalir seperti air gitu kan. Nah, jadi video ini tentang mengapa banyak orang menjadi content creator ya. Kenapa sekarang harus menjadi content creator? Kita lihat 3 content creator ini bukan dari orang-orang yang pengangguran, tapi banyak juga orang yang sudah mendapatkan pekerjaan tetap dengan status pegawai negeri, bahkan polisi, TNI, bahkan artis sekalipun terjun ke dunia content creator ini karena ya ada sesuatu yang menghasilkan, tapi tidak semudah membahayakan telapak tangan. Nggak hari ini buat besok langsung menghasilkan tuh nggak. Contoh kayak konten ini konten aku yang ke beberapa sekian kalinya aku upload, dan juga channel ini juga baru, dan channel ini butuh support dari kalian, terutama dari subscribe, like, serta view. Kalian itu sangat membantu channel ini, dan aku berharap dengan adanya channel ini bisa memberikan dampak positif bagi viewers aku. Nah, dalam dunia content creator ini kan kita dituntut untuk menjadi kreatif, kita dituntut untuk konsisten dalam mengupload video, dan kita juga dituntut untuk menjadi content creator yang berdedikasi. Tapi sebenarnya itu tergantung daripada pribadi masing-masing sih ya, karena beberapa content creator yang aku lihat itu juga banyak yang kontennya tidak bagus untuk dilihat. Kebanyakan itu dari para kaum hawa ya. Banyak dari mereka yang kontennya itu hanya sebenarnya menjual body. Jadi memang bodinya bagus sih. Jadi mereka membuat body itu kayak mereka pakai bikini, nungging sana, nungging sini, ngangkang sana, ngangkang sini. Jadi kan sebenarnya itu kembali lagi kepada pribadi content creatornya.
Apakah mereka ingin menyajikan konten kreatornya secara positif atau negatif. Nah, aku juga memulai konten ini juga mungkin baru sekitar beberapa minggu ya yang live dengan aku. Aku juga ada beberapa konten yang re-upload. Cuman aku berpikir lagi kalau re-upload itu kan kadang banyak yang kena hak cipta karena kita coba-coba video orang, kan akhirnya aku memutuskan untuk berani menampilkan diri di depan kamera dan mengekspresikan diri. Ya, kira-kira seperti itu lah. Nah, jadi sebenarnya aku tertarik dengan dunia konten kreator ini sudah cukup lama ya, dari 2019, dari 2020 mungkin. Aku juga udah beberapa membuat konten parodi dengan mengekspresikan diri aku di depan kamera. Cuman waktu aku ingin mempostingnya tuh, aku berpikir, aku berstigma dalam pikiran aku tuh, iya nggak sih aku buat konten seperti ini? Jadi aku berpikir tuh kayak aku takut jadi bahan omongan, aku takut jadi bahan bulian. Jadi itu membuat aku akhirnya pada waktu itu tidak berfokus untuk konsisten dalam membuat konten parodi yang seperti itu lah, atau yang konten depan kamera itu aku memang nggak berfokus pada waktu itu. Dan akhirnya sekarang aku mencoba mulai kembali dengan konten seperti ini, dengan konten yang storytelling, menceritakan kisah-kisah. Akhirnya aku mulai dengan konten seperti itu. Ya memang nggak mudah, tapi pasti bisa. Semua orang bisa karena terbiasa intinya gitu ya. Jadi di sini aku juga masih banyak belajar tentang banyak hal tentang dunia konten kreator, terutama dalam ngomong depan kamera kayak gini. Aku juga masih banyak hal belajar pastinya ya. Dan untuk kalian yang mungkin juga menonton ini baru memulai atau baru ingin melakukan, kalian pasti bisa, percaya kataku. Kalian pasti bisa melakukannya. Ingat, kalian jangan pernah berpikir stigma dalam pikiran kalian itu kalau kalian takut jadi bahan omongan, kalian takut nggak pede dan segala macamnya. Itu hanya stigma pikiran kalian sendiri. Intinya, nggak ada orang yang peduli dengan diri kalian. Hanya diri kalian sendirilah yang peduli dengan diri kalian. Tanamkanlah itu, percaya kata-kataku. Jadi untuk kalian yang ingin baru memulai atau mungkin kalian yang masih belum pede depan kamera, kalian mungkin bisa memulai dengan konten re-upload atau konten-konten seperti tutorial dan sebagainya macamnya yang tidak menunjukkan kamera secara langsung gitu kan. Ada juga beberapa dari sosial media yang aku lihat di komen-komentarnya itu, mereka ingin memulai tapi bingung harus dari mana. Dan mereka ingin memulai tapi mereka keterbatasan dengan alat seadanya. Aku juga, kalian bisa lihat sendiri, dengan alat seadanya. Jadi di komen-komentar itu banyak yang punya bakat ya. Sebenarnya banyak orang yang punya bakat tapi mereka masih belum pede atau malu mengekspresikan diri mereka itu depan kamera. Untuk mengeksposur mereka di depan kamera itu mereka belum bisa. Nah, kalian harus belajar menyesuaikan diri kalian terutama di depan kamera. Ya, tag sembarang aja dulu. Kalau itu pun gak usah diposting kalian. Ya, kalau misal pun mau diposting, kalian posting aja dulu di story WhatsApp kalian atau sebagainya macamnya. Nah, ada juga beberapa yang aku lihat di sosial media tuh, jadi dia komen, Mas, anak saya itu punya bakat menggambar, tapi dia nggak mau kalau dianya itu ditampilin di kamera. Nah, kalau untuk yang punya bakat seperti itu, mungkin kalian bisa lihat channelnya AA Drawing ya. Nah, kalau kita lihat di situ kan, itu channel tentang menggambar, tapi dipadukannya dengan dengan lucu-lucu gitu. Jadi mereka menggambar itu dipadukan dengan humor. Nah, itu bisa menjadikan salah satu konten gambar yang dikolaborasikan dengan humor ya. Jadi kan kalau kalian lihat loh kontennya AA Drawing itu kan viral tuh, viewsnya itu nggak main-main loh, viewsnya itu bisa sampai jutaan per satu video. Nah, mungkin kalian bisa belajar juga dari konten seperti itu. Nah, kalau kalian pengen buat konten re-upload, kalian bisa download aplikasinya di Play Store. Itu Red Note. Itu banyak sekali konten-konten yang
fresh ya, konten-konten yang fresh yang mungkin nanti kalian bisa edit sedikit lah biar nggak terlalu vulgar gitu kalau itu konten comotan kan. Nah untuk masalah editing, sekarang editing nggak perlu pakai laptop kok. Ini aku ngetek, aku buat video kayak gini pure aku ngeditnya dari HP. Aku juga memakai aplikasi CapCut ya, tapi yang pro, jadi lebih banyak lebih banyak apa ya? Lebih banyak inilah yang bisa kita pakai kalau kita pakai aplikasi CapCut Pro itu. Nah dan apa lagi ya? Nah untuk kalian yang pengen buat konten storytelling kayak aku gini menceritakan kisah-kisah dan segala macam, itu kalian sekarang udah nggak perlu bingung pengen buat teksnya kayak apa, alur ceritanya kayak apa. Kalian sekarang udah bisa pakai ChatGPT. Kalian nanti bisa tanya apa aja di sana. Kalian pengen buatin foto profile untuk akun YouTube kalian, kayak sosial media kalian, kayak kalian pengen minta buatin skrip alur naskahnya seperti apa, kalian bisa menggunakan ChatGPT. Nanti kalian bisa belajar atau kalian searching aja sendiri bagaimana. Nah, yang untuk kalian yang baru-baru ingin memulai dan kalian nonton video ini, semangat untuk kalian, semangat nontonnya, semangat berjuang. Ingat ya pesan aku, nggak ada yang peduli sama diri kalian kalau bukan diri kalian sendiri. Percayalah, diri kalian sekarang itu harus mikir bodoh amat tentang pendapat orang lain. Kalian harus mikir bagaimana diri kalian itu harus berkembang. Kalian harus mikir bagaimana diri kalian itu harus bisa berinovasi dengan zaman. Kalian harus bisa memanfaatkan teknologi ya untuk menciptakan sesuatu. Kalian harus bisa memanfaatkan ya apa yang ada lah untuk menjadi lebih positif tentunya. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin sekian aja dulu video kali ini, konten ngobrol dan sharing santainya. Untuk kalian para pemula yang baru pengen terjun ke dunia konten kreator dan pengen baru memulai, semangat aja. Ingat, nggak ada sesuatu hal yang mudah, itu nggak ada, pasti ada prosesnya. Dan untuk menjadi seorang konten kreator juga nggak semudah yang kalian kira, nggak se instan yang kalian kira. Semuanya pasti ada prosesnya. Ingat, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kalian gak usah berpikir tentang hasilnya, tapi kalian berpikir bagaimana kalian menciptakan sesuatu. Kalian menciptakan konten itu dengan sebaik mungkin. Kalian gak usah berpikir hasilnya bakal rame atau enggak. Yang penting kalian di situ belajar bagaimana caranya berproses untuk membuat konten itu menjadi lebih baik. Nah, di situ prosesnya. Untuk menjadi konten kreator itu nggak mudah. Tapi untuk menjadi konten kreator itu semua orang bisa. Dan nggak semua orang bisa, semua orang perlu konsistensi utamanya. Oke, dan mungkin sekian aja videonya. Nanti akan kita sambung lagi di next video berikutnya. Makasih sekali lagi untuk kalian yang udah nonton channel ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like channel ini agar terus berkembang. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.